Abad tertarik sama kujang. Nah gitu ta. Ya ini kan sebuah karya budaya yang sangat berharga pada akhirnya ya. Ini ada salah satu kujang yang salah satu varian kujang ya, karena kujang itu tidak satu. Motivasi saya membuat kujang ini kujang baru kan. Apakah kujang ini hanya sebagai sebuah simbolisasi saja dari zaman dulu? Halo, selamat jumpa lagi bersama Tolpot Tolombong Podcast yang senantiasa akan memberikan informasi dan semoga informasinya yang menginspirasi dan mengedukasi. Bersama saya Arif Wijaya, kali ini sudah ada narasumber yang pastinya akan asik untuk kita simak ya. Tapi sebelumnya tolong jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, kemudian like untuk kita tetap semangat ya menyajikan Tolombong Podcast ini. Baik, kali ini sudah ada tamu ya, tamunya yang luar biasa dan beliau adalah seorang peneliti. Penelitinya bukan peneliti hal-hal yang sembarangan, tapi peneliti kujang ya. Ada Kang Aris Kurniawan. Terus namanya Kang Aris Kurniawan. Alhamdulillah. Kang Aris, langsung aja lah ya. Siap. Langsung aja. Bagaimana nih awalnya tertarik dengan kujang ini? Kan ada berbagai macam senjata di Jawa Barat teh. Ada bedog, ada yang lain-lainnya. Nah, Abad tertarik sama kujang. Nah gitu teh. Mohon. Siap, ya dicampur wainya bahasana. Iya siap, mangga Kang. Yang pertama saya ingin mengomentari dulu istilah Tolombong Podcast ya. Iya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Kang Zaki. Ini Tolombong diambil dari apa? Kenapa mesti namanya Tolombong? Yang ternyata setelah kita tahu secara sederhana bahwa Tolombong itu kan sebuah wadah yang besar ya. Iya betul. Wadah untuk segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang menginspirasi dan mengedukasi untuk siapa ya? Untuk generasi muda ke depan kan ya. Karena kita sudah mulai menjadi generasi yang sudah agak senior, jadi kita juga harus bertanggung jawab nih untuk memberikan edukasi dan pencerahan untuk rekan-rekan yang ada di bawah kita gitu ya. Itu mungkin yang saya akan komentari dan saya apresiasi sekali bahwa namanya Tolombong saya pisan ya tanya Kang. Terus nuka dua tadi kenapa motivasinya meneliti kujang? Jadi awalnya memang yang kita tahu bahwa kujang itu dijadikan berbagai simbol di berbagai lembaga pemerintahan, lembaga apapun juga yang ada di Jawa Barat ini banyak menyertakan kujang. Tapi di sisi lain, secara umum kan kujang itu dianggap sebagai senjata khas dari Jawa Barat. Yeah. Tapi ketika kita perbandingan dengan benda-benda atau alat bantu lain yang tadi Kang Arif sebutkan bahwa ada bedog, ada kolewang, ada cunrik, ada cengkrong, wah dan banyak lagi. Dan ini pun warisan tradisi ini belum sepenuhnya atau belum semuanya terungkap. Masih banyak lagi yang harus kita gali. Untuk apa? Ya ini kan sebuah karya budaya yang sangat berharga pada akhirnya ya. Karena apa? Ya kembali lagi, kalau kita kan ya mohon maaf tadi saya sebutkan dulu sedikit, saya latar belakangnya seni rupa. Jadi banyak membahas persoalan-persoalan perupaan atau bahasa rupa. Nah, kujang ini memiliki keunikan. Awalnya begitu kan, ukurannya kurang lebih ya kalau misalnya saya buka boleh ya. Boleh, mangga. Ini kurang lebih ada salah satu kujang yang salah satu varian kujang ya, karena kujang itu tidak satu, banyak sekali Kang Arif. Dan sampai sekarang juga saya belum bisa menyimpulkan berapa jenis atau berapa kategori, berapa varian yang kita bisa kategorikan sebagai kujang. Nah ini salah satunya dengan ukuran kurang lebih sekitar 19 cm ya, dengan kondisi yang masih utuh, dan ini insya Allah ya, kujang yang benar kuno. Oh gitu? Iya,
kalau melihat dari perupaannya, dari karakteristik logamnya, ini kemungkinan dari era abad 13-14. Oh. Jadi sudah Iya. di atas 500 tahun. 500 tahun ya. Ya, ini saya beberapa kujang saya jadikan sampel. Karena apa? Ya, kujang ini kan sebuah karya dalam bentuk bahasa rupa. Kalau misalnya kita tidak lihat perupaannya, bagaimana kita bisa mengerti? Iya, betul. Ya, lain ecek cenah gitu kalau orang Sunda mah. Jadi ieu teh dicanak perupaanana gitunya. Nah, kembali lagi kepada tadi pertanyaan bahwa kenapa saya harus memilih kujang? Ya, awalnya memang dari kurius ya, dari rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai budaya. Nah, apa sih yang bisa menyatukan bangsa Sunda untuk persoalan yang sangat penuh tanda tanya ini? Makanya kita bandingkan dengan tadi berbagai warisan budaya ya, dari kerisnya Pajajaran, dari pedang Pajajaran, kelewang Pajajaran, juga alat-alat bantu, karena kita juga informasi pada saat itu masih simpang siur, ya masih belum memenuhi rasa ingin tahu saya. Ya akhirnya kita coba untuk rekonstruksi. Oh ternyata kujang tidak termasuk ke dalam kategori senjata atau perkakas. Karena apa? Ya kalau misalnya kita tadi, saya singgung sedikit ya. Dengan bentuk kecilnya aja. Ya gitu dengan bentuk sebegini, ini kan untuk manusia. Ini untuk apa? Kalau dipakai perang, misal dipakai berkelahi, dipakai perang dengan eleh geleng. atuh beak jeung leungeunna dikadek ya. Iya. Bedog mah ayeuna 70 cm, aya nu 60 cm. Ari kujang keur naon atuh ari kitu mah? Ayeuna difungsikan sebagai alat bantu. Iya. Katanya masyarakat peladang. Nya. Ayeuna euy deui ka sejarahnya. Ari zaman baheula kebonna sabaraha lega. Leres. Saublug gaplaknya. Ublug gablak atuh satungtung deuleu tak kebon. Ayeuna dipake keur ngored, keur nyacar. Rek sabaraha lila beresna. Iya. Terus ieu jaladra, ada yang menyatakan itu gergaji, pan aya gaji atuh parantinanya. Terus ieuna cenah kampak keur ngampak naon. Segede cenah gitu. Nah, terus liangna. Liangna kanggo naon? Kumargi ari benda fungsional mah pan upami ayeuna dina ilmu modern. Iya. Aya nu disebat disiplin ilmu formalisme. Janten bentuk mengikuti fungsi atau form follow function. Jadi seluruh struktur benda tersebut harus memenuhi unsur fungsional. Tadi kujang mah teka tinggal secara jelas fungsi-fungsina teh secara ekstrinsiknya, secara aplikatif teu aya nu memenuhi syarat. Nah, terus orang perbandingkeunnya di Sunda segala rupi oge aya parantina. Saupamina kieu aya benda fungsional ya sepertos arit, terang arit pannya. Kata kerjana naon? Duh kata naon. Ngarit. Ngarit. Terus Iya. Pacul kata kerjana. Macul. Kored kata kerjana. Ngored. Ari kujang kata kerjana naon? Mujang. Teu aya janten tidinya oge salah sawios pendekatan abdi mengungkap naon kujang teh atuh. Nah, janten diperbandingkan sareng anu sanes-sanes boh senjata atanapi pakarang sareng parabotnya peralatan bantu ya sadana aplikatif. Kujang mah sanes. Artinya Kang Aris punten motong ya. Apakah kujang ini hanya sebagai sebuah simbolisasi saja dari zaman dulu? Betul, tadi kan apabila kita mengacu kepada benda-benda aplikatif, benda-benda fungsional, ini kan sifatnya semua aplikatif. Tapi kalau kujang, dia mengandung unsur nilai, filosofi, dari perupaannya pun, itu jelas. Ada morfologinya, ada asal-usul bentuknya. Jadi kujang itu
merupakan sebuah karya dalam bentuk bahasa rupa yang mengandung nilai filosofis. Jadi kategori kujang itu bukan senjata maupun perkakas, tapi wesi aji atau tosan aji. Oke. Nah, tosan aji atau wesi aji secara umum, secara sederhana itu berarti besi yang dimuliakan atau besi yang diagungkan dan disakralkan. Iya, iya, iya. Jadi kujang ini merupakan representasi karena isinya metadata. Isinya adalah data dalam simbol bahasa rupa. Bentar nih, gitu. metadata. Metadata gimana nih maksudnya? Apakah dari apa perubahan kujang itu sendiri ada artinya atau kayak gimana? Leres pisan, jantan kieu Kang Arif. Nah, orang bedahnya, iya mah sederhana we da kumargi upami bade kuliah mah kujang biasa 2 mingguan ya, kena 2 semester. 5 SKS. Kunaon rieut? Heuh da lain ulinan budak atuh. Lamun siga kolecer mah gampang. Iya, iya. Itu pan ari kujang mah ageman, gagaman. Jantan merepresentasikan nilai yang ada di dalam perupaannya gitu. Di balik perupaannya ada nilai. Nah, seperti kieu nya Kang. Ku abdi dibukanya. Aduh, teu aseuy. Keun welahnya teu kedah. Tah upami bagian ieu namina paksi. Tah ieu namina peteng, tah ieu namina congo. Nah, janten laka tinggalnya nah iya bentuk kujang ieu nya. Bentuk kujang teh sakieu, ieu tina bentuk abstraksi jalmi Kang. Sakieu teh jalmi. Tah ieu kata katinggalnya raraina ieu salirana. Nah, ieu mahkota. Janten kujang nerangkeun asalna tina eueuh aya menuju ketiadaan. Ini hasil, mahkota itu hasil. Hasil ngelmu. Nu mawi kujang teh identik sareng wayang. Da gaduh mahkota. Nah, mahkota wayang teh benten-benten. Nah, panginten eta rupina nu janten varian kujang teh merepresentasikan wayang. Nu mawi kitu di Sunda aya nu namina falsafah hirup dharma wawayangan bae teu daya teu upaya angin Gusti. Tah kitu panginten secara umum nilai yang terkandung dalam perupaan kujang. Nah, mengenai berbagai pemaknaan di berbagai wilayah, silahkan. Aya nu nyebat di wilayah tertentu mah cenah kuku kana janji, ku ujang, kujangjang nama enggak. Itu berdasarkan keyakinan, nanging bukan berdasarkan etimologi dan morfologi. Begitu. Bukan berarti salah selama itu dipakai, dipergunakan dengan baik, menjadi pengayaan nilai estetika, etika dan moralitas sudah mangga teh teuing. Artinya gitu. Kang, yang sesungguhnya ini kujang ini mungkin sebagai apa ya? Puntennya saya tidak menyebutkan jimat yang sesungguhnya. Apakah ini menjadi pengingat untuk orang-orang yang memegangnya gitu loh? Betul. Di masa lalu kualitas kepatuhan orang terhadap sebuah nilai itu tinggi. Disebutkan pamali ge baheula mah kan urang teh. Beda jeung ayeuna. Disebut pamali eueuh. White collar crime gitu. Sekarang begitu. Kenapa? Sudah jauh dari nilai-nilai tradisi. Nah, begitu pula dengan kujang ya. Jadi yang kita tahu semua merasakan mungkin ya. Ya salah satu faktor memudarnya satu bangsa tertentu atau misalnya orang contoh di Sunda we-nya. Kita wajib nggak menggunakan bahasa Sunda di rumah misalnya. Ada satu keterikatan nggak dengan penggunaan bahasa? Kan tidak ada. Karena apa? Ya meureun kolot-kolot orang, sepuh-sepuh orang, aki orang itu ngajarkan wajib. Jadi ketika sebuah bahasa itu tidak dipergunakan, banyak kosakata yang hilang. Berapa kosakata yang hilang per detik atau tidak dimengerti? Apalagi artefak yang semakin lama semakin hancur ya. Dan dari sudut pandang kami, saya sebagai pewaris budaya Sunda, ada orang Sunda, abdi punya
punya rasa jeung rumasa gitu. Orang kudu ngamumule memusti keur naon nya keur kaharep deui. Oke, siap. Nah, ini Kang, Mohon. mengenai pemakaian kujang untuk simbol Ya. Jawa Barat khususnya, apakah memang hanya kujang saja yang terpilih awalnya, atau bagaimana ini? Sampai sekarang kan tetap menjadi simbol Jawa Barat. Oke, baik. Gini saja Kang, kita ambil komparasi ya. Akang tahu senjata khas Madura Iya, apa? badik Celurit. ya. Nah, apa celurit dijadikan simbol wilayah Madura? Enggak. Kan tidak. Iya. Kenapa? Itu benda fungsional, bukan benda filosofis yang punya nilai dan makna. Kan begitu. Dari sekian kekayaan budaya Sunda nih, kujang menjadi representasi karena memang bukan senjata. Iya. Kalau misalnya senjata kita jadikan simbol, kita jadi bangsa barbar dong, jadi bangsa agresor. Oke. Kujang mah nilai filosofis, nilai luhur budaya Sunda yang merepresentasikan peradaban Sunda. Terrepresentasi dalam kujang. Iya. Jadi makanya tadi saya sebut bahwa kujang mah representatif bukan aplikatif. Oke. Nah, Begitu. kembali tadi pada masalah bentuk nih Kang. Ya. Ini bentuk-bentuk juga apakah termasuk pada pengertian yang terbaca dari kudang itu, ada yang pendek, ada yang segede gini, Iya. nah gitu. Apakah ini juga mengandung arti juga, nah gitu? Ya, jadi saya tadi juga belum memperlihatkan ya. Ini sebetulnya motivasi saya membuat kujang. Ini kujang baru, Kang. Ini kujang baru karena kujang yang lama ini bentuknya tidak ada yang besar seperti ini. Ini kujang baru. Saking kunaon namina teh nya abdi teh palae ngadamel nu langkung ageng supados katinggal jelas. Di kajauhan geus katinggal itu kujang cenah. Iya. Untuk memberikan gambaran bahwa kujang sampai hari ini masih tetap menjadi nilai simbol-simbol ya sebagai nilai-nilai budaya untuk kita wariskan secara turun-temurun. Karena kan begini Kang, yang namanya budaya itu juga turun-temurun di uyut bahwa uduk-uduk jangan orang yang kayak ciwur rugikan ke orang teh ya. Tetep pan kujang. Ya. Jadi kujang itu memiliki nilai edukasi. Kunaon diwariskeun ada edukasi. Lamun lain edukasi moal diwariskeun atuh. Ya. Ya kayak korupsi itu bukan budaya, itu mah kebiasaan buruk. Jadi nggak boleh. Tapi kalau budaya itu nilai-nilai luhur. Jadi harus diwariskan. Betul. Ya. Nah, karena bernilai edukasi maka ini diwariskan. Begitu loh, Kak. Oke, tadi saya tertarik dengan bahasan mengenai filosofi ataupun yang lain-lainnya. Ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tetapi saya masih tertarik dengan bentuk-bentuk ini nih. Tadi disebutkan bahwa kujang itu adalah untuk pembacaan makna. Apakah ke makna hidup ataupun makna yang lain-lainnya? Kayak gitu. Jelas tadi pan secara garis besar disebutkan bahwa saya buka aja ya, aduh kayak mudah-mudahan tuh. Nah inilah ya, gini aja lah ya. Ini bentuknya itu lurus, jadi menyatakan bahwa kujang ini memang secara fungsi. Kalau dulu ya saya ketika penelitian, saya tidak pernah menemukan kujang itu dalam keadaan lengkap dengan warangkana dengan sandangan anak itu. Jantan wilah nawe wungkul bilahnya saja. Nah, jadi kujang memberikan sebuah gambaran tentang sebuah siklus perjalanan manusia. Tinu teu aya tinggawitan dina kandungan ibunya, urang teh sabulan ngaherang, 2 bulan lumengang, 3 bulan gumbul, 4 bulan gumeter, 5 bulan mangrupa, 6 bulan usik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngoras, 8 bulan medal, 10 nunggal, lahir tak urang. Jadi bentuk ngalalakon deui urang teh. Sampai akhirnya mendapatkan sebuah nilai hasil dari perjalanan keilmuan berupa mahkota, yaitu disiplin ilmu yang mereka dapat. Dan ini menuju ke atas, ya. Dan aduh saya tidak bawa keris ya, mestinya bawa juga keris sebagai pembanding. Nah kujang dalam kategori wesi aji itu nggak boleh dipegang oleh tangan kiri. Sama keris juga. Kenapa tuh Kang?
Karena bukan senjata. Iya, iya. Dan keris ketika membuka, Kujang pun membuka, yang dibuka warangkannya dulu. Bukan bilahnya dicabut kayak golok, bukan. Gitu ya. Warangkana heula aya adabna muka nage. Sami Kujang oge kitu, janten nu dicanak warangkana. Nembe katinggal eusina kitu, Kang. Iya, iya. Nah, ketika dipegang oleh tangan kanan, maka yang terlihat itu ada dua sisi kan, kiri kanan ya, bagian kanan. Panangan bagian kiri, pangiwa. Ta ieu teh upami bagian kanan nerangkeun di mana asal. Lamun dina Sunda mah aya paripaosna jut turun ti galunggung. Galunggung teh galuh yang agung. Yeah. Sanes galunggung gunung anu di Tasik ya. Itu hanya sebuah nama yang disematkan oleh para leluhur kita sebagai sebuah sistem keilmuan atau peradaban. Yeah. Nah, ini bagian kanan, bagian kiri, pangiwa. Nah, kujang apabila dipegang oleh tangan kanan, dia akan menghadap ke kiri. Ya kan? Iya, betul. Ke kiri, ini kan kiri. Ke kiri itu menuju ke atas. Sementara penengan dari atas ke bawah. Dan ketika ke atas itu menuju hal-hal yang sifatnya ilahiyah, spiritual. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat juga dalam fisika kuantum, kita buka botol itu ke kanan apa ke kiri? Iya, iya, iya. Ke kiri. Ke kiri ya? Kiri ya? Iya, sok we buka botol aqua we tah. Tak kiri ka luhur. Oke. Tak karuhun urang teh geus nepikeun ka dinya. Luar biasa. Teras mangga tinggal Borobudur. Arah pusarannya itu ke kiri. Tawaf di Ka'bah itu pusarannya ke kiri. Betul, betul, betul. Nah, jadi kenapa begitu rumit Kujang teh disimpen ku karuhun urang da tadi lain ulinan budak. Lamun ulinan budak mah kolecer dibawa lompat, angin ka mana. Ya kan mudah saja karena ini representasi kan. Jadi sampai ke sana leluhur kita berpikir. Terhitung 10 tahun sekali itu ada budaya-budaya yang hilang. Kujang dinyatakan bukan senjata. Orang Sunda kudu gindung ka waktu, nggak bapak ka zaman. Kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun orang Sunda harus tetap memegang teguh azas budayanya.